Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya, berjumpa kembali dengan saya Ikrar Hassani selaku guru PAI kalian. Di sini saya akan membahas serta menerangkan mengenai bab hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang mana saya sudah membuat PPT. Silahkan disimak PPT dan penjelasan saya berikut ini. Jadi di sini kita akan membahas bab mengenai hormat kepada orang tua dan guru. Yang pertama adalah hormat kepada orang tua. Siapa sih orang tua itu? Orang tua itu adalah ayah serta ibu kita masing-masing. Dan bisa juga dikatakan orang tua itu merupakan perantara bagi kita semua ini berada di dunia. Karena itu orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kita, yang mana mereka telah mengasuh kita sejak kecil dengan kasih sayang serta pengorbanan untuk menyiapkan bekal ilmu bagi kita semua. Sehingga salah satu akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah untuk berbakti kepada orang tua. Dan di sini saya akan memberikan contoh hormat atau akhlak seorang anak kepada orang tua. Yang mana yang pertama adalah menaati semua perintah orang tua, selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam. Yang kedua, berbuat baik dengan sebaik-baiknya, dengan cara selalu memperhatikan segala kebutuhan dan melayani dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga adalah mencintai dengan sepenuh hati, yang ditunjukkan dengan wajah yang berseri, yang senantiasa ceria, dan tidak segan-segan untuk mendekap dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Yang keempat, merendahkan diri pada keduanya, baik dalam perkataan maupun dengan perilaku, dan senantiasa diiringi perasaan cinta. Dan masih banyak sekali. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah hormat kepada guru. Siapa sih sosok guru itu? Sosok guru adalah seseorang yang memberikan dan mengajarkan ilmu serta pengarahan untuk kita semua. Sosok guru tidak kalah pentingnya dengan orang tua, karena melalui peran guru seseorang bisa memiliki ilmu sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat. Jadi sosok orang tua dan guru memiliki jasa yang luar biasa bagi keberhasilan seseorang anak. Dan di sini saya akan memberikan contoh hormat dan akhlak terhadap guru yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah cintai dan hormati guru yang sudah mengajarkan ilmu dan mendidik dengan baik. Yang kedua, senantiasa mendoakan guru untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Yang ketiga, jika terjadi perbedaan pendapat dengan guru, berdiskusilah dengan cara yang sopan dan santun. Dan apabila berbuat salah, segeralah untuk meminta maaf. Yang keempat, jagalah ilmu yang sudah didapat dari para guru dengan cara mengamalkannya kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, teladani perilaku guru yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari, dan ikutilah nasihat-nasihat baiknya. Dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, orang tua dan guru harus dimuliakan dan dihormati dengan tulus, sebagai ungkapan terima kasih atas pengorbanan, bimbingan, pengarahan, pengajaran, pendidikan, kasih sayang, serta cinta kasih yang telah diberikan kepada kita semua. Selanjutnya adalah dalil-dalil nakli terkait tentang hormat kepada orang tua, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 23, yang artinya,
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu janganlah menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Isi serta makna pada ayat tersebut adalah: yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengabdi hanya kepadanya, tidak menyekutukannya dengan apapun dan juga siapapun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Ihsan kepada orang tua artinya memperlakukan orang tua dengan lebih baik sehingga membuat orang tua senang dan bahagia. Yang ketiga adalah berbakti kepada orang tua menjadi keniscayaan bagi setiap anak, sebab orang tua telah mengasuh, membimbing, dan mendidiknya selama bertahun-tahun sejak mereka kecil. Oleh sebab itu, setiap anak harus menyadari semua itu, dan di saat yang bersamaan membalas semua kebaikan kepada kedua orang tuanya dengan cara yang lebih baik atau terbaik. Yang keempat, apabila ayah atau ibu atau keduanya sudah mencapai usia lanjut dan dalam pemeliharaan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seseorang untuk memperdengarkan tutur kata yang tidak sopan. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang seorang anak menggunakan kata-kata buruk dan menyakitkan, meskipun hanya sekedar mengucapkan kata "ah", karena ucapan yang seperti itu dapat membuat hati orang tua menjadi sedih dan sakit hati. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan jika melakukan komunikasi kepada ayah dan ibu harus dengan penuh adab dan akhlak mulia, berbicara dengan santun serta penuh rasa cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, hadis tentang menghormati orang tua dan guru. Yang pertama, hadis tentang menghormati orang tua. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW meminta izin hendak ikut jihad atau berperang. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jawab orang itu, masih. Sabda beliau, berbakti kepada orang tua adalah jihad. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut mengandung arti makna, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan tugas mulia dalam menegakkan ajaran Islam. Oleh sebab itu, banyak sahabat yang menganjurkan pemohonan untuk ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Hal tersebut menunjukkan bahwa para sahabat memiliki komitmen yang kafah, paripurna, sempurna, dan totalitas terhadap ajaran Islam. Dan dijelaskan pula bahwa Rasulullah SAW memberikan batasan boleh tidaknya ikut berjihad. Salah satunya adalah pentingnya berbakti atau merawat orang tua, terutama saat sudah lanjut usia, atau alasan lain yang dibenarkan oleh syara, sehingga lebih baik menjalankan kewajiban kepada kedua orang tua dibanding berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, berbakti kepada orang tua dengan merawat dan berbuat baik kepadanya merupakan ibadah yang sangat mulia, sehingga pahala disamakan dengan pahala berjihad. Bahkan berbakti kepada orang tua adalah salah satu bagian dari jihad. Yang kedua, hadis tentang menghormati guru. Dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata,
Dua orang disebutkan di sisi Rasulullah SAW. Salah seseorang menjadi ahli ibadah dan yang lain seorang yang berilmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim dari seorang abid seperti keutamaanku dari seorang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah, malaikatnya, serta ikan paus, mereka akan mendoakan untuk guru yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Isi kandungan hadis tersebut adalah tingginya derajat orang berilmu atau guru. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa gambaran derajat seorang alim atau guru yaitu orang yang berilmu, yang mengajarkan dan mengamalkan ilmu untuk para muridnya, sehingga sosok-sosok bisa dijadikan contoh dan teladan. Kedudukannya lebih mulia dibanding seorang abid, yaitu seorang ahli ibadah. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan perbandingan tentang keutamaan seorang alim dengan seorang abid, laksana kedudukan diri Rasulullah SAW dengan umatnya yang paling rendah. Tentu tidak sebanding, bukan? Kemudian yang terakhir adalah kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, perintah berbuat baik kepada orang tua dan hormat pada guru adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan ciri-ciri orang yang beriman adalah beribadah hanya kepadanya serta menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi, apabila kita berbuat baik dan patuh hormat kepada guru dan orang tua adalah salah satu ketauhidan dalam beribadah, karena kita telah senantiasa menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua adalah sikap dan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan bagian dari ketauhidan orang yang beriman dalam beribadah. Karena hanya orang yang beriman yang akan bersikap menghormati orang tua dan guru. Oleh sebab itu, apabila kita orang yang beriman, maka kita harus senantiasa berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru kita masing-masing. Yang ketiga adalah berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua dengan tulus ikhlas, begitu pula hormat kepada guru. Hanya dapat terrealisasi bagi yang memiliki akhlakul karimah. Untuk memiliki akhlakul karimah, landasannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apabila kita memiliki akhlakul karimah serta berlandaskan oleh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus senantiasa berbakti dan berbuat baik kepada orang tua dan guru kita. Demikian itu tadi penjelasan dari saya, dan dapat saya simpulkan bahwasannya kita sebagai umat yang beragama, umat agama Islam, kita dianjurkan, diwajibkan agar kita senantiasa hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan bapak ibu guru kita, yang mana karena mereka lah orang-orang yang sangat berjasa bagi kehidupan kita. Maka jangan sekali-kali kalian berbuat yang tidak baik ataupun berani kepada mereka semua. Kemudian untuk tugas kalian, saya suruh untuk menulis kembali surat Al-Isra ayat 23 serta 2 hadis. Yang pertama, hadis mengenai hormat kepada orang tua, dan yang kedua, hadis mengenai hormat kepada guru. Dan saya tunggu pengumpulannya terakhir nanti malam sebagai tanda absensi kalian hari ini. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.